masih kasih kita napas, Bu. Kita bangun lagi pelan-pelan. Kita mulai lagi ya. Ini hangat dulu, makan yang banyak. Setiap kali bencana datang, kita diajak untuk kembali melihat ke langit. Seolah-olah semua jawabannya ada di sana. Padahal, kalau mau jujur, jawaban yang paling pahit justru tersimpan di tanah, di akar-akar yang dicabut, di bukit-bukit yang digunduli, di sungai-sungai yang disempitkan perlahan. Banjir besar yang menerjang Sumatera ini tidak pernah benar-benar datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan, bertahun-tahun, dan pada setiap tahunnya selalu ada yang bilang, ini bencana alam. Padahal, alam hanya menjawab apa yang manusia lakukan padanya. Mari kita mulai dari hal paling sederhana. Hujan. Hujan deras memang pemicu, tapi hujan bukan terdakwa. Dek, masih dingin ya? Ini ada minuman hangat. Iya, selimutnya ikut kehujanan. Nanti kita ganti yang kering, coba diminum dulu. Pelan-pelan ya, biar hangat badannya. Gak apa-apa, kamu aman di sini. Hujan turun, seperti biasa. Yang berubah adalah apa yang menyambut air itu di bawah. Bukit tanpa pohon, lereng tanpa akar, sungai tanpa ruang bernapas. Air mencari jalannya sendiri, dan kita kaget saat ia masuk ke jalan yang kita buat. Sebelum bencana ini terjadi, sudah ada tanda-tanda. Foto-foto satelit yang menunjukkan bukit pelan-pelan hilang hijaunya. Sungai yang dulu lebar kini mengecil seperti garis. Dan laporan-laporan kecil dari warga, suara alat berat di malam hari, truk kayu lewat menjelang subuh, dan izin-izin yang tiba-tiba muncul entah dari meja siapa. Tapi tentu saja, itu hanya dianggap isu. Sampai akhirnya, arus besar datang dan membawa bukti nyata. Kayu gelondongan yang meluncur bersama banjir, seperti pesan diam dari hutan yang habis. Lihatlah rumah warga. Bukan cuma rusak, tapi hilang, hanyut, hancur sebagai bukti bahwa air tidak mengenal kompromi. Jembatan yang puluhan tahun berdiri, roboh dalam hitungan detik. Tanah yang selama ini berpura-pura kuat, akhirnya jujur dan longsor. Hal-hal yang kita kira kokoh, ternyata rapuh ketika fondasi alamnya dicabut. Dan setelah itu semua terjadi, seperti biasa, kita melihat konferensi pers, ucapan duka, pernyataan resmi, kalimat yang sudah hafal dari tahun ke tahun. Ini musibah, ini ujian, ini faktor cuaca ekstrim. Padahal, ada satu kalimat yang hampir tidak pernah diucapkan. Ini akibat dari apa yang kita biarkan. Karena faktanya, tidak ada banjir besar yang benar-benar murni, bencana alam. Ada campur tangan manusia di dalamnya. Campur tangan yang seringkali disembunyikan di balik kata pembangunan. Kata yang indah, tapi praktiknya sering meninggalkan luka. Mari kita lihat lebih dalam. Di hulu, hutan dibersihkan atas nama investasi. Sungai dialihkan, bukit dipapas, dan ketika hujan datang, tanah yang seharusnya menahan air sudah tidak ada. Air akhirnya turun ke bawah dengan amarah, menghancurkan apapun yang menghalangi. Di tengah masyarakat, warga sebenarnya sudah lama bersuara. Mereka bilang, banjir semakin sering, semakin cepat, semakin tinggi. Tapi suara mereka kalah oleh mesin dan proyek. Kalah oleh janji-janji yang isinya tidak pernah benar-benar dipahami oleh orang yang tinggal paling dekat dengan bencana. Di hilir, kota-kota mempersempit sungai, membangun di bantaran, menimbun rawa. Kita ingin lebih banyak ruang tinggal, tapi lupa bahwa air juga butuh ruang hidup. Dan ketika air kehilangan ruangnya, ia mengambil ruang kita. Inilah ironi yang terus berulang. Bencana terjadi bukan karena alam marah, tapi karena keputusan manusia yang menganggap alam tidak akan pernah membalas. Saat banjir menghanyutkan desa, kita melihat masyarakat berlari, memeluk anak-anak, mengevakuasi orang tua.
Air setinggi dada mengalir membawa puing. Di bawah hujan yang tidak berhenti, warga berusaha mempertahankan apapun yang tersisa. Sebagian kehilangan rumah, sebagian kehilangan keluarga, dan sebagian hanya bisa diam, menatap gelondongan kayu besar tersangkut di halaman rumah, bukti paling jujur tentang apa yang dilakukan di hulu. Sementara itu, media memperlihatkan helikopter lewat, rombongan pejabat datang, foto diambil, dan janji evaluasi total kembali diucapkan seperti kaset yang diputar ulang setiap bencana. Kita paham skenarionya. Kita sudah terlalu sering menontonnya. Tapi nyatanya, setelah banjir surut, yang berubah hanya berita, bukan sistemnya. Di balik semua ini, ada pola yang tidak pernah diminta untuk diubah. Pembangunan yang tidak memperhitungkan alam. Izin yang keluar tanpa pengawasan. Penebangan yang dianggap investasi. Penambangan yang dianggap solusi. Sungai yang dianggap penghalang proyek. Bukan jalur air yang harus dihormati. Lalu ketika bencana datang, kita malah menunggu hujan berhenti. Padahal, yang harus berhenti bukan hujannya. Yang harus berhenti adalah cara kita memperlakukan alam seolah ia tidak punya batas. Hutan yang hilang bukan cuma tempat tumbuh pohon, ia adalah tempat air meresap, tempat angin ditahan, tempat tanah mengikat dirinya. Ketika hutan dibuka, ketika bukit dipapas, ketika tanah dibiarkan telanjang, alam kehilangan keseimbangannya, dan kita kehilangan perlindungan tanpa sadar. Warga di banyak daerah sudah paham apa yang terjadi, mereka melihat, merasakan, dan menanggung akibatnya. Mereka yang hidup paling dekat dengan hutan, tahu kapan air berubah menjadi ancaman. Mereka tahu kapan sungai tiba-tiba tinggi, kapan tanah mulai retak. Tapi suara mereka sering tidak sampai pada meja keputusan, atau sampai, tapi tidak dianggap penting. Lalu kita kembali pada pertanyaan yang paling sering ditanyakan setiap kali bencana. Salah siapa? Jawabannya tidak sulit. Yang sulit adalah mengakui jawabannya. Salahnya ada pada keputusan-keputusan yang kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar. Pada izin yang diberikan tanpa pengawasan, pada kebiasaan menganggap alam bisa ditawar, pada sistem yang lebih cepat membangun daripada berpikir panjang, pada tangan-tangan yang mengambil hutan tanpa melihat masa depan, dan juga pada kita semua yang terlalu sering diam. Banjir ini bukan hanya tentang air yang meluap, ini tentang kebijakan yang bocor, tentang pembangunan yang tidak membaca peta, tentang hutan yang tidak pernah diperlakukan sebagai pelindung, tentang sungai yang diubah menjadi saluran sempit, tentang alam yang menuntut kembali apa yang diambil darinya. Ketika air akhirnya surut, yang tersisa bukan hanya lumpur, tapi juga pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kita benar-benar mau berubah, atau kita menunggu bencana berikutnya untuk diulang lagi dengan skrip yang sama? Karena satu hal pasti, selama gunung digunduli, sungai disempitkan, dan hutan dikorbankan, selama itu pula bencana bukan akan datang, bencana akan dipanggil.